Ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Ketika dicalik di Abu Talib, di Peneta Boira, di punggung Nabi itu antara tampak jo indah, ada tulisan Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu Rasul Allah dan penutup Nabi. Ai koko nang keyakinan ni dawa. Kan banyak muncul Nabi palsu. Biar orang-orang siak kenapa dia pakai baju putih yang gadang tu janggutnya panjang sampai ke pusik. Ambo Nabi pasaman ke aja percaya. Nabi yang terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pendeta Waira? Pak, anak apa ko calon rasul, Pak? Umurnya yo 11 tahun baru. Dia rasul yang penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mutmainnah beserta seluruh pengurus yang mengabdikan diri kepada Allah membangun fisik masjid ini dengan bangunan yang indah, asri, sehingga kita tentram beribadah di masjid ini. Dan juga Bapak pengurus membangun mental dengan mengimarahkan masjid, adanya kajian-kajian Islam. Pada malam hari ini kajian Islam yang diadakan oleh pengurus dan jamaah, yaitu kita membaca sejarah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa sejarahnya? Karena sekarang hari sudah tanggal 6 Rabiul Akhir. Kalau maulid judulnya Muhammad nama yang kita peringati malam gini. Kalau Muhammad Rasulullah lainnya 2 balik Rabiul Awal. Tapi sangat tepat judulnya membaca sejarah Nabi. Jajak nan tinggal kita tikam, batang tasanda kita titih, suri tagunjai kita oleh, ragi takambang kita tiru. Diradang-radang bak mamasok, dikirai-kirai ke banda, tatanggu ikan sigulamo. Dibilang-bilang dia to, dicurai-curai di papa, dibaca sejarah lamo, yaitunya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sejarah Nabi itu yang kita baca? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang baik. Itulah sebabnya. Jadi apa saja semenjak Nabi itu kecil sampai remaja, sampai jadi Rasul, sampai berumah tangga, sampai beliau berjuang dari Makkah ke Madinah, sampai Islam itu berkembang ke seluruh dunia, kesemuanya itu Nabi berhasil. Kenapa? Karena dia contoh teladan. Kalau Nabi itu akhlaknya tidak baik, Pak, maka Islam tidak akan sampai ke negara Jawa. Sebab jarak antara kampung Nabi itu dengan kampung kita sangat jauh. Tapi karena beliau itu figur, beliau itu teladan, akhlaknya dipuji oleh Allah, dan orang bersalawat kepada Nabi itu semenjak beliau ada sampai sekarang tidak ada orang Islam yang tidak bersalawat. Seluruh dunia setiap detik, setiap menit ada orang salat. Karena dunia itu bulat. Kalau di Amerika jam hari kini, Pak. Jam hari kini. Kini malam jam berapa, Kang? Hanya jam 9 pagi. Iya kan? Apalagi kutub utara, kutub selatan. Jadi asalkan masuk Islam ke dunia ini, itu setiap detik ada orang salat. Setiap detik ada orang salawat. Maka salawat yang banyak itu berkumandang, kita baca dengan ikhlas, maka kita akan mendapat syafaat dari Nabi itu nanti. Maka pesan saya kepada jamaah yang datang malam ini, asal dibacakan nama Nabi, minimal kita jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya ringan, timbangannya berat. Timbangan apa? Timbangannya sebelah kanan. Semakin banyak para pemuda bersalawat kepada Nabi, semakin berat timbangan sebelah kanan. Kalau berat timbangan sebelah kanan, pahala kita banyak dari dosa, maka kita akan menerima kitab catatan amal kita dari tangan kanan. Kalau tangan kanan nanti yang menerima buku catatan amal, itu sudah 95% kita dinyatakan masuk surga. Tapi kalau kitab catatan awak diterima jo tangan kiri atau tangan kida, itu 97% kita masuk neraka. Jadi bagaimana usaha kita
agar kitab itu kita terima dengan tangan kanan, maka kita tirulah adab, akhlak, moral, tabiat, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Asal kita mengikuti tabiat, sifat Nabi Muhammad, maka nasib kita akan menjadi baik dunia ataupun akhirat. Kenapa? Nabi mengatakan dalam hadis, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu dua pusaka atau dua tuntunan, ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan dua tuntunan itu, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Kitab Allah itu Al-Quran, sunnah Rasul itu hadis. Kepada kedua pedoman itu kita berpegang teguh, kita tidak kasasek-sasek sampai hari kiamat. Jadi kalau lungga-lungga pegangan sunnah dan Al-Quran 7 tangan, ada orang yang menghalangi, engkau gigit sunnah itu dengan gigimu. Cuitanu Nabi berpitaruh, harus kita istiqamah dengan sunnah Nabi. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita, membantu kita di akhirat nanti. Namun malam kini alhamdulillah tadi ambo cameh hari hujan lai kadatang orang. Iya kan? Sabo ambo jolong tibo siko gulai Jawi jolong masak. Satitik santan dikuali masak la Jawi siku gadang. Iya kan? Ambo lah makan siko tadi, sekali dimakan gulai Jawi itu 5 tahun teraso jelamaknya. Baituna santiangnya orang pasaman barat ko memasak. Sagantang bare di tanah, kanyanglah orang sakampuangnya. Jadi ambot bapak-bapak lah makan gulai Jawi tadi. Beko ulang lo lihat kau. Nama makan. Kini ambo bertanya ke ibu-ibu bapak-bapak, manan banyak tabuang lamang jurang malam kini. Sambo ambo caliat tadi, setiok nan datang membawa lamang. Alhamdulillah, sia nama membawa lamang ko sadonyo masuk surga. Amin ya rabbal amin. Kami bahagia ke pulang mereka tu. Jadi kami nampaknya ke siko ko kini karakan karao sudah makan membau loh. Insya Allah sayang durian nindak musim. Bab itu lamang kona lama wana jo durian lain ndak kolesterol tu Ustaz. Awak ke makanan kau ndak boleh baburuk sangko pak. Kalau baburuk sangko jadi penyakit sadanya. Kunyang talu durian kolesterol. Dalidih bayam asam urat. Daging Jawi, daging kambing darah tinggi. Daging ayam usus rusak. Ya kan? Dipikirin itu sadanya. Ndak jadi awak makan lebih tu salah. Akhirnya awak kurih sinalah tiba penyakit. Boleh ambo berpantun je pak? Boleh. Tali kai panjang 9, orang memape hati pelang, kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah lamang nantai dang. Jangan di paseraan daunnya. Karena panitia lah menyiapkan makanan untuk awak sebelum kaji dimulai. Iko sadonyo bisa masak karena keteladanan ibu-ibu. Sekali lagi anak-anakku, ibu-ibu muda yang terlibat memasak semuanya, saya doakan masuk surga.
Nana lun dapik jodoh, ambo doan capek dapik jodoh. Nan lah balaki dapik capek anak. Nan lah baranak ambo doakan mudah-mudahan anak-anak inyo, anak-anak ambo koga menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Bapantun ambo jelai beli. Anta syair gua anta pantun. Ari nan hujan santan. Bapa yuang karak sipului. Mandaki buki kue bolu. Manurun bancah raga-raga. Talayang pandang baki haji. Tasanda tangan kakalamai. Malatui pasir pisang gadang. Taserak peluru onde-onde. Mangabui asok sagun-sagun. Tagak bendera kue sapi. Mandarui oto lamang panggang. Bacakak katan jawapam. Tabung kuat lari tabung kopi. Duduk menangis sari kayu. Bangkalai sia menyudahkan. Ambo sambuan jalai. Sari ko indah banangkan duang. Ibarat lado nak bapaga. Jawi jo kambiang kamaranca. Itik jo ayam kamangake. Urek layu batang tajungkang. Mungkin lamo ke mungkin sansai. Mungkin kecahaya dari tanah. Kenapa saya baca itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad nan kita baca sejarahnya kini, beliau nindak tantu dinyo ba'a wajah ayahnya. Apa-apa ibu-ibu nan datang malam kini, lai kenal jo wajah ayah. Berarti bapak ndak anak yatim. Ya kan? Atau ko anak yatim lah bau umur 6 tahun baru meninggal ayah awak. Itulah tentu dia awak bentuknya mak. Tapi Nabi Muhammad ndak tahu dengan ayahnya. Karena apa? Karena ayahnya meninggal ketika dia dalam kandungan. Jadi ndak tahu dia wajah ayahnya. Alun ado tustel kotiko tu lai ustaz alun jan lai ape android tustel sendado. Jadi pas foto ayah Nabi, pas foto ibu Nabi ndak ada. Ya kan? Jadi beliau itu yatim di dalam perut ibunya, menjadi yatim piatu setelah umur 6 tahun. Yang akan menjadi apa bagi kita di sini? Apakah terhalang beliau untuk maju seperti orang yang punya ayah dan punya ibu? Tidak. Jadi kalau ada ananda nan bujang-bujang kok kini ya, yatim ketik dulu. Tapi rajin belajar dan rajin membaca, diperbaiki akhlak. Banyak anak yatim itu yang menjadi insinyur, banyak yang menjadi dokter andes, banyak yang menjadi ulama. Yang menjadi ulama namanya Taha Hussein. Asal masuk Taha Hussein itu ke sekolah pak, itu bapak-bapak ndak bolehnya satu berajar doh. Sebab ndak ada orang menanggung biaya sekolahnya. Tapi karena dia rajin, dia mendengar di balik dinding. Di balik dinding sekolah tu hanya dengan guru maja. Ya kan? Kemudian dia mengikuti ujian. Ternyata dia juara. Dia anak yatim piatu itu. Bagi bapak dan ibu yang memelihara anak yatim atau menyumbangkan rezeki untuk panti asuhan, nanti di akhirat ibu-ibu setelah ditimbang dosa aja pahala, kiranya pahala bare. Ketika berjalan meniti sirat, orang-orang yang selalu membantu anak yatim itu dahulu sakapalo se Nabi darinya. Nan paling dahulu masuk surga itu Nabi pak. Deinyo di belakang Nabi, ditanya oleh Nabi. Kenapa engkau
bisa beriringan dengan saya. Kata orang tadi, saya memelihara anak yatim ya Rasulullah. Saya bangun panti asuhan dengan rezeki yang diberikan Allah. Dan di rumah saya juga ada anak yatim yang saya didik. Pantas engkau bisa di belakang saya. Kenapa begitu Rasulullah? Karena saya juga berasal dari anak yatim. Sianan sayang ke anak yatim, berarti nyo sayang kambo. Untuk itu Pak, sepanjang nanam bocah liek, jo anak yatim ku harus sabawa Pak. Bab itu adonan madanya Pak, sangat mada kutiko keteknya Pak. Iya kan? Anda boleh dipukul itu, ndak boleh dihardi, ndak boleh dibaga. Fal ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Iya kan? Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak dengan membaca sejarah Nabi ini bahwa beliau anak yatim, ke depan kalau ada pengurus masjid kau Pak ingin membuat panti asuhan, kalau untuk salat kalau rancak masjid awak dibangun panti asuhan, ke sana infak kita berikan lagi. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar memelihara, menyantuni anak yatim. Kalau anak yatim itu kita cuekin, kece orang Jakarta, ndak kita acuhkan nasibnya, kece Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama? Walaupun nyo salat, tapi nyo ndak majuhkan nasib anak yatim. Itu pendusta agama. Yang kedua, orang yang tidak mau membantu fakir miskin. Itu pendusta agama. Sedangkan kita sudah Islam berketurunan semenjak dulu, tapi karena tidak acuh dengan anak yatim dan fakir miskin, kita dituduh oleh Allah pendusta agama. Bah jadinya tuh garam abi samba ndak lama, arang tandeh basi binaso, talambe mengadang lambiak mata, surui kabare nyotak namun, dikatakan lontong alun jadi, dikatakan nasi yalah luya. Maka percuma kita melakukan amal yang lain kalau anak yatim dan fakir miskin tidak kita acuhkan. Kenapa? Karena Nabi itu berasal dari anak yatim. Kemudian anak-anakku, para remaja, cucu-cucuku, Nabi itu layak dulu masuk bujang serupa kalian tu. Tentu layak. Sebab nan diciptakan dari tanah, langsung bujang, langsung babini, cie seorang. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam tu ndak ada induk nama ngandungnya. Dibantu oleh Allah dari tanah, kemudian ditiupkan roh. Langsung tingginya 70 meter, ingin babini sekali. Kalau awak kan banyak prosesnya. Jadi Nabi Muhammad pernah semudo kalian ke? Apakah Nabi itu mengisolirkan diri, memisahkan diri dari teman-temannya? Tidak. Beliau bergaul juga. Tapi bagaimana? Nyotiru balui. Lai tahu balui nak? Di mana balui itu tinggal? Dalam luluak sawah. Ya kan? Menikahnya sinan, baranak pinaknya sinan. Tapi kutiko balui ko kane panciang, lai laki tanah di badannya. Indah. Iya kan? Acu itu ndaknya. Kita bergaul, tapi kita ndak terpengaruh dengan yang buruk.
Kebanyakan orang kalaulah bergaul ko, jolongnya ndak perokok, jadi perokok. Jolongnya ndak maisok lem, jadi menghirup lem. Mual jolongnya ndak ekstasi narkoba, akhirnya narkoba. Ini kita ndak pandai namanya bergaul. Anak-anakku para remaja, pernah Nabi itu dibawa dek kawannya mencari konser. Ambo ndak tahu model konser ketika itu, pokoknya musik lah. Jadi talambeknya pulang. Iya kan? Nyotanyo dek pamannya Abu Talib. Bamang kolambek na pulang Muhammad kama tadi. Ambo mencari konser Pak Jokawan. Apa-apa lagunya nak, itulah Pak. Tiba di tempat konser tu, ambo langsung takalok. Jadi ndak cik yo lagu tu nan terangan dia ambo. Begitu Allah memelihara Nabi itu. Kalau Muhammad nang kini mendengar konser tu nyo monjak-onjak. Kalau mengaji nyo lah lalu itu bedanya Muhammad nang dulu yo Muhammad nang kini. Tapi saya berharap tirulah Nabi Muhammad itu wahai ananda. Kalau ananda bisa meniru akhlak Nabi Muhammad, kemana saja pergi Allah akan membantu kita. Awak kan banyak di zaman kini kau Pak. Anak ingin sekolah ke pesantren. Aku di Simpang 3 ko ada 2 pesantren nama undang ambo sabalun ko Maulid Nabi ko jo. Iya kan? Ada yang mengisukan begini, jangan sekolah lo ke pesantren lain, ijazahnya swasta. Ndak bisa awak mencari karajo jo ijazah swasta tu. Nan ketiga pesantren ko maraki bom. Bisa nanti anak awak jadi teroris. Ini isu-isu yang tidak benar dari orang yang tidak senang dengan Islam. Ambo 7 tahun di pesantren Pak. Nggak ada meraki bom. Mana? Mempelajari agama. Ada namanya nahu, ada namanya saraf, ada namanya qawaid. Ada namanya hadis, ada mustalah hadis, ada namanya fikih, ada usul fikih. Ada namanya tafsir, ada namanya ilmu tafsir. Itu yang dipelajari. Atau jelai kalau ijazah awak ndak ijazah negeri basari dapat kerajo, hilangkan pendapat nama dia itu. Yang memberi rezeki pegawai negeri atau Allah? Allah. Untuk memotivasi kita anak-anak muda ya. Ada perbatasan Kabupaten Solo, Jo Solo Selatan. Ada anak kita di sana berumur 22 tahun. Keistimewaannya membaca Al-Quran. Keistimewaannya nahu saraf. Keistimewaannya masalah fikih dan usul fikih dan hadis serta mustalah hadis. Dan dia hafal Al-Quran 30 juz. Dia tidak pegawai negeri, tapi dipakai oleh negara Dubai menjadi imam besar di masjidnya. Orang Solo. Kalau orang Arab je jadi imam tu lah yo je mah. Iko orang Solo Surian. Bara gajinya jadi imam tu. Kok di balian ke bawang bara kilo tu. Iya kan? Siapa nama gaji sebenarnya? Dek jadi pegawai awak bagaji atau Allah nama menantu rezeki? Allah. Ambolah 7 balik tahun pensiun, tapi rezeki ambo bertambah. Iya kan? Nah. Bab itu, tiok sawanta diundang orang mengaji kau. Habis kau dapat lampeloknya lagi kau mah. Ini bapak-bapak dan ibu. Iya kan? Jadi nama gaji awak tu Allah. Bukan tasabuk pegawai negeri.
Di kalau ada apa-apa muda gua, kalian nambah umur 50 tahun ke bawah, tu anak ambo tu. Sebahagian cucu saya, anak kalian, sekolahkanlah ke pesantren. Kalau dia mendalami agama, serius mempelajari agama, Allah akan mempermudah rezekinya. Dan Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Kalau anak kalian itu hafal Al-Quran, nanti di akhirat yang beruntung ayahnya. Apa itu? Dipasangkan mahkota emas ke kepala ayah dan kepala ibunya. Ibu-ibu, lai sehat. Salamo kita baru be jo dokter. Awak sakit, baru be jo dokter. Lanyu lagi ube akatonyo. Bu, iko ube bisa ambo jamin ibu sehat. Ada ndak dokter nambarani situ? Ndak nyoboe di karate ube tu semoga cepat sembuh. Kalau kita selesai sekolah dari PAUD sampai TK, sudah SD, SMP, sanawiyah, lapeh SMA. Kemudian di perguruan tinggi yang ternama, katakanlah ITB, UGM, Unan Padang, Bung Hatta. Ada ndak dosen tu? Kalian nalah tamek kuliah, nalah bagala MM kuaj. Ambo jamin dapet kerajo je. Laya dosen nambarani itu. Nah ada. Ada orang 3 titelnya ndak pek kerajo. Aja di tukang cuku aja dia. Tapi nyo lagi kalau di Allah nyo mencuku tu, rami seorang mencuku aja nyo tu. Amo orang menunggu na lain daripada pindah ke tukang cuku lain. Ai kalau dia gi ambor saki pak aja. Nyo SH MH. Tapi bini ambo dapet pegawai. Guru bininya nam pegawai itu guru. Guru kok dapet tunjangan sertifikasi. Sehingga ada pantunnya dia. Kalumbu aja balai baru, sesimpang jalan ke Siteba, ke Kuranji, ke Kida jalan ke Siteba. Biarlah gak gapu asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengeredit otoinopaj. Kan? Akhirnya tukang cuku tapi dapat bininya guru. Tapi dia berpendidikan SHMH. Iya kan? Nah, jadi anak-anak embo nemperusi gua, ada ndak kalian nan guru? Berbanggalah jadi guru. Iya kan? Guru kok pahlawan tak dikenal, tapi muridnya bisa jadi presiden, muridnya bisa jadi ustaz, muridnya bisa jadi nan mengecek guru ke baban negara Aceh Sri Mulyani saja. Lalu perhatian di Pak Prabowo. Lalu itu segini ya. Inyo dapat jadi menteri itu nama mendidiknya siapa dulu? Guru. Iya kan? Jadi kalian kok dapat jadi pejabat dan pejabat tu nyo pinjaman di Allah kawa tu nak ndak jatah tu dah. Sesantiang-santiang kalian kampanye mempengaruhi orang, lai ketujuh di masyarakat paling-paling 2 periode. Pak Sahiran lai tekana. Nyo dapat jadi bupati balik dipilih orang sekali lai. Dahulu alun mulai berpisah pasaman sebelah kemari Jawa Barat, itu inyo maju jadi bupati, inyo sekda tu. Kalah bupati inyo, induk sama inyo Pak Bahar. Inyo jadi bupati. 5 tahun ke depan kalah lo jadi Pak Bahar. 5 tahun ke depannya Pak Bahar ndak boleh satu lagi, manang lo nyo balik. Tapi lain salah saya nyo jadi bupati, ndak meninggal. Iya kan? Dapat nawak 2 periode menurut pemilihan, tapi alun tentu salah saya 2 periode itu.
Biarlah kita jago silik, pandeka, tukang sihir, tukang santet, malaikat maut dah ada ragunya. Nyo karate teh. Ada bintang filem kungfu, kini ada je di TV mah dia namanya Bruce Lee. Itu kelahiran tahun 60-an. Jadi kalau jambo 2 balik tahun tu nyo ko hidup jo Bruce Lee itu umurnya kini lah 85. Hebat latihan Bruce Lee itu Pak, dalam sehari 9 jam. Latihan fisiknya. Nyo bisa push up cie jari, tangan nang kida ko itu di pinggang, cie jari push up 2 jam. Iya kan? Sehingga tunjuknya tu Pak bisa tabuk tembok ka, naik limu batin gitu. Dek yo kare tunjuknya dek latihan. Iya kan? Papan pintu nan tabah itu patah kena kakinya tu. Iya kan? Umur 33 nyo Pak, nyo karate dia malaikat mati. Iya kan? Ndak melawan Bruce Lee itu ke malaikat. Nah, ini dia. Jadi apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun yang dipercayakan kepada kita di dunia ini, hanya Allah sementara memberikan, bukan selamanya. Pak Jokowi mencari jalan supaya bisa 3 periode. Dia bisa? Enggak, hanya cari jalan jelek. Dipapanjang, dilambean pemilu. Dia bisa? Enggak, tapaso turun. Acu itulah hidup di dunia. Kutiko penyanyi menyanyi di mana tagak? Di panggung. Lah sudah nyanyi, boleh sinannya. Turun. Acu itulah. Nanti awak nembaladang sawit dia teh pungguang tanah gua, asadarilah dia Pak ju ibu apa kadibanaman ke dalam tanah. Kini kita leluasa dia teh tanah. Suatu saat nanti akan terbenam ke dalam tanah. Kabun sawit nan gadang tinggal. Lawi pasaman nan banyak laut tinggal. Taranak kabo jojawi si metal tinggal. Istri gadang tinggal. Yeah. Jadi apa kesimpulannya? Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Umur kita di dunia lebih sangat pendek daripada kita istirahat di kubur menunggu hari kiamat. Pak. Oh, Pak. Nabi Muhammad setahu Pak berapa umurnya? Jadi Nabi Muhammad tu 63 Pak. Ambo lah 73. Lah lebih dari beliau. Lah 10 tahun. Nabi 63. Sajak beliau mati sampai kini 8 tahun. Digandong azalah 1500 tahun. 8 tahun beliau dalam kubur. Barakali umurnya tu 1437 tahun Nabi dalam kubur. Barakali lipe umurnya. Umurnya 63 di dunia. Dalam kubur lah 1438. Itu nan kapak kanai. Sadonya awak ke itu mah. Tapi Nabi itu 1438 tahun dalam kubur, nyo kekasih Allah. Karena nyo patuh ke Allah. Coba bayangkan, orang berani masuk Islam, tapi nyo ndak salat. Menunggu hari kiamat 2000 tahun, kane siksa sejam malam. Siksa yang sangat buruk bagi orang yang tidak salat, itulah yang mencontohnya taruh Pak. Kalau 2000 tahunnya dikubur, nyoto ulah siang malam, pindah mau mati. Apa yang akhirnya yang bawa bertanya je, boleh? Nagari awak kau ke nagari mana namanya? Ya. Ada enggak siko Kristen Ortodok nan orang awak?
Ada enggak orang Hindu? Orang Buddha? Islam Nusantara? Ada? Orang Islam nantak salat? Ada enggak? Iko problem kama ambo batanyo, Pak. Orang Islam tidak salat, coba berpikir dengan waras. Untuk apa kalian masuk Islam kalau tidak salat? Ya kan? Itu namanya penipuan. Yang ditipu bukan Allah, tapi diri kita. Kalau awak bana-bana menjalankan perintah Allah, Pak. Orang Islam tidak salat tu, walaupun anak kandung apa, matinya tidak boleh disalatkan. Lain enggak ada, Pak, tu. Ada ayatnya melarang, ada surah At-Taubah ayat 8-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadau wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Janganlah engkau salatkan jenazah orang yang tidak salat ketika hidup. Kalau dikuburkan capek sebanaman jalan molamo tagak dikubur tu tinggal sekuburnya tu lain. Innahum kafaru billah, nyolah kapi je Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, matinya dalam keadaan fasik. Kalau awak konsekuen dan konsisten memeluk agama Islam, Pak, adik kandung, anak kandung nan mati tapi nyo indak salat, ayah kandung ndak boleh disalatkan. Tapi di negeri Minang araso di bawah naik. Iko kok. Nyo kala Islam juo, pakai juo wa. Inyo kan orang Islam juo. Cuma inyo ndak sah. Indak salat, kita salat anjolah. Salat anjolah, Pak, pikutiko Pak mendoa janallahumma firlahu Pak baca. Siapa orang ndak salat tu di doa na baik, Pak, ndak nyodangan di Allah. Karena apa? Nerakanya saja beda, Pak. Apa neraka untuk orang yang tidak salat? Neraka sakar. Masalakakum fis sakar. Rupa orang di Sarugo, Pak, bisa bertanya ke kawannya nan indak salat masuk neraka. Bang, kok bisa tu, Ustaz? Kalau dakik Sarugo je neraka tu terasolo angek di orang Sarugo. Apolume suara waktu nyo kirim cepat di Allah. Pandangan mata kita tarang nanti di surga tu, Pak. Sehingga Allah mengizinkan melihat wajahnya. Bertemu amboyo, Pak, nanti awak semua masuk surga. Pak Ustaz Istawadi, yo, Allah mencari Allah. Allah, Pak, apa Allah lo? Allah, apa bentuknya? Anda bisa diceritakan? Awak lah mencari, pindah bisa diceritakan. Coba bayangkan. Ini diizinkan oleh Allah kepada penduduk surga. Kalau ingin masuk surga, jangan kurang aja juho. Asa kurang aja, jangan diarok masuk surga. Kurang aja tu orang meninggal salat. Kurang aja ke Allah. Nanya makan nasi Allah, lamang Allah, durian Allah, air Allah, jawi Allah. Mereka basapu muncul kau jadi dagian jawi. Tu Allah nampunya. Awak indak salat, coba jangan. Anan dipakai siang malam pagi patang sadonya arato Allah. Lai pandai ibu membuat bareh. Kalau menanak bareh jadi nasi banyak ibu. Dek santiang ibu batanak tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya. Kayunya kelupak pisang. Masaklah nasi kambang bunga limau, jo sama lado, jo ikan apa tadi? Lelan. Jo sama lado, jo sayu lama. Tapi batana bareh jadi nasi, membuat butiran bareh tu le pandai. Tidak. Itu Allah nama datang. Cilai. Ada tak bapak-bapak nama kadai nasi goreng, nalaku nasi goreng apa tu?
Pakai talu enggak? Iyo, ada kawan minta talu dadar, ada mata sapi. Coba bayangan, bara orang makan talu ko sedunia sehari. Lai takkan ada pak itu tu. Sekali-sekali karena itu. Supaya awak takut ke Allah. Lai ada ayam membana tu. Padi ikut dia matalu aja makan talu aja kalian lai. Lihat tu. Naknya lancarkan sandi Allah ayam matalu ko. Cuma ayam ko ada kecewanya. Kecewanya. Kutiko talu ko dibuat. Onde manusia ko ndak pandai bersyukur. Anak dia nyo dah biah, nyo jadian ayam penyet. Lakinya, aki dia nyo dah biah, nyo jadian ayam. Banyak macam ayam gini kan? Ayo, ayam bakar, ayam lado hijau, ayam lado sirah, ayam lado putih. Tapi kutiko talu ada nyo goreng, lama senyum ngecek talu mata sapi je. Pado iku ada nampak dia batalu. Cuy itu manusia ko kurang ajarnya ke denje ayam. Kan? Abesuk agilah namanya lai talu mata kan? Sebab memang ayam yang punya talu tu. Jawi le ada talu. Enggak ada dah. Bangko dak talu Jawi ustaz. Nyo pakai daun talingo. Asa makhluk Allah nak pakai daun talingo. Tunyo langsung beranak nak talu dah. Untung bini apa ko le daun talingo ke ndak batalu lu mah. Tapi solonyo maram lu. Ya kan? Ya kan? Ini nikmat Allah. Bu. Ndak terkena dia boleh bu dek melengah-lengah tadi, hilang kambu ni. Jadi dari jauh rombongan Nabi pai Manggale tu nampak dek pendeta Buhaira. Pendeta tu kalau kininyo ulama dah wak. Pendeta Buhaira tu nan masih setia, masih mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Ko cele anak-anak mbona mudo. Awak harus banyak baraja nak. Ada nak mudo ko ditanya orang, Nabi Isa agamanya Kristen je. Kama lautaknya nanti. Ndak ada nabi yang beragama Kristen. Nabi itu semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa agamanya Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dari Allah itu Islam. Jadi pendeta Buhaira itu masih mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Di dalam kitab nan kajadi Nabi terakhir tu kama painyo dilindungi awan. Jadi Nabi itu bajalan pak indak kane pane. Orang nan dilindungi awan ko barampe balimo je Nabi. Abu Talib kawannya bertiga orang pe tu. Tambahnya Nabi berapa? 5. Orang ko dilindungi awan. Mandoalah pendeta Buhaira. Ya Allah, ambolah mencalik tando-tando ada rombongan kama pai dilindungi ya. Tolong tunjukkan kambo ya Allah nama nan calon nabi nombor 5 gogot. Nyo tunjukkan dia Allah sekali pak. Indak mengecek Allah tu menunjukkan apa? Bacaronya nyogaraan seorang nombor ampe ko dia Allah tapi sah dari nabi. Kama orang ko pai mencari air minum. Tagak sikoyo Muhammad, calian gale awak, bekonyo maliang de orang. Nabi umur sawale tu pak, alun rasul le do. Sawale tahun. Iya kan? Jadi pak kecek Nabi. Abajalal lah orang nak merampek. Ndak nyo lindung. Dia awan le do pak, kerana Nabi nak satu. Lawa paneh orang ko. Nabi nan tagak tadi lindung awan. Nampak di pendeta Buhaira dari jauh. Ya Allah. Rupanya anak umur belasan tahun ini calon Nabi. Kau nak merampek, kau kapuyuk tawali.
Orang ko lalu lo kelaman pendeta Buaira ko. Nyo sapu, nyo tegur pendeta Buaira ko orangnya ramah. Kamano pak ko? Kami mencari air minum. Pak, siko salah minum pak kecik pendeta Buaira. Ado teh talu tapai, ado teh talu pinang, ado kopi ginseng, ado es pokat, ado jeruk panas, ado jeruk dingin, ado teh talu sarai. Siko lah pak minum pak. Anaknya orang ko. Nyo katangahan aye tadi, nyo tambah lojo kue bakar. Orang kini menyebutnya sandwich. Bagi sayur, bagi telur, bagi daging. Sandwich. Kata pendeta Buaira ko, makanlah kue pak, minum air. Bu, nyoirian de awan Nabi itu sampai ke rumah pendeta Buaira. Tiba di sinanjur rumah-rumah tu lindung yawan. Lah duduk Nabi di dalam. Lah sudahnya minum makan kue. Anan kata pendeta Buaira ke Abu Talib. Pak, anak nana pak bau berjalan menggalih semua jawab pak ko. Anak sia ko. Ya kan? Kata Abu Talib, anak ambo. Tak kajui pendeta Buaira ko. Sebab itu dalam kitab anak nang jadi nabi itu anak yatim. Ambo nyinyi sama pak. Bertanya ambo cik lain tak berang apa jambo. Lain tak bongi apa jambo. Indak kata Abu Talib. Anak baca roda pak ko. Anak tapatan atau anak angke. Inyo anak adik ambo mah. Kutikonya dalam kandungan, adik ambo tu meninggal. Ya Allah, lah ambo temukan dua tanda dalam diri anak ko. Inyo anak yatim, ya Allah. Tu berpikir pendeta Buaira ko sejenak, Pak, boleh ndak ambo calik punggung anak pak ko? Nabi menangi pak. Ndak mau Nabi tu. Ndak malu ambo ndak kemencalik punggung ambo tu. Apakah punggung bagi laki-laki aurat? Tidak. Tapi Nabi malu je. Tak ada Muhammad sawantanya. Anyo pakuk matonya dek Nabi tu. Malunya. Kalau dipakuk mato je tapak tangan, lai samparono tatutuiknya. Lai dapat ribu pantunnya. Habis ada tunjukan. Jalalo nak? Nasi dapat kita makan. Lado jua kadigil yang garam nan jauh di pasaman. Awak baladang tapi rimbo. Ati dapat ambotaan. Mato jua po kadidindiang. Di dindiang je tapak tangan. Di salo jari. Tampak juga. Akalai pandai pak betul. Alah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Ketika dicalik di Abu Talib, di pendeta Buaira, di punggung Nabi itu antara tampak jo indah, ada tulisan Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu Rasul Allah dan penutup Nabi. Ibu dan bapak yang terhormat, kalau ada nan salah, menurut bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sampaikan, saya mohon maaf kepada Pak Pengurus, kepada Nenek Mama, kepada Wali Jorong, Wali Nagari, pemuka masyarakat, Bundo Kanduang, maafkan ambo lahir batin. Lede maaf betul. Boleh ambo bapantun cik lai. Di mana letak jalan kagugut dakik pasar Padang Luar. Tapi sebelum pantun kau sudah, alah makan kue bu. Alah, tapi banyak acara sudah kau lai makan gulai Jawi lah yang. Anda mau baca pantun tu dah biasa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nia Ristawardi melaporkan.